Ya, gimana Kinfat, Bang Jona kabarnya? Baik. Ini belum lama, artinya Kinfat dan Bang Jona dan tim ini ke Bali itu boleh dikasih tahu agendanya apa nih? Ya, kemarin itu sebenarnya sempat ke Bali, kita ketemu sama Manny Pacquiao. Tapi sebelumnya memang kita mau ketemunya di Filipina sih sebenarnya. Ternyata Pacman ada jadwal ke Bali. Yowes, kita langsung begitu hari Rabu beliau datang, Kamisnya saya juga datang. Ketemunya kita waktu itu hari Jumat. Nah, ada prosesi foto-foto jabat tangan dan selembaran kertas itu boleh dijelasin itu? Nah, kalau itu memang sebenarnya gini, dari 2012 saya sendiri pribadi memang pengen bikin sekolah tinju, cuman masih belum nemu bukan sosok kita bikin sekolah tinju, tapi nggak tahu nih ujungnya mau kemana gitu loh, karir kedepannya tuh ya lu udah punya skill, kita udah punya skill semua, cuman kita nggak tahu nih promotor kita di Indonesia juga masih belum terlalu gempar. Sekolah tinju banyak di Indonesia ya kan, cuman masalahnya kan nanti ke depannya nih mau kemana nih gitu loh. Nah mungkin karena ada mimpi gimana nggak tahu, ini juga gue juga kayak mimpi gitu. Tiba-tiba teman telepon ya, bro mau ketemu Manny Pacquiao nggak? Ya bener loh gitu kan. Awalnya nggak percaya. Nggak percaya, sampai datang ketemu Manny Pacquiao pun itu juga nggak ini kayak mimpi. Nggak kayak nggak percaya. Dan kita di sana dijamu dijamu makan siang juga kan. Wah itu rasanya luar biasa banget gitu. Memang mungkin mimpi gue dari dulu juga pengen cita-cita untuk pengen bangun tinju dan tinju Indonesia bangkit kembali. Ya mungkin itu jadi salah satu istilahnya dream come true lah gitu istilahnya gitu kan. Ya wes ketemu di sana ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya yang menjembatani saya ini ke Manny Pacquiao ada, saya memang udah udah koordinasi dengan tim-timnya Manny Pacquiao juga mau bikin sekolah di Indonesia, tinju sekolah di Indonesia, ngobrol-ngobrol ya. Jadi pas ketemu tuh udah langsung connect. Gue bawa proposal segala macam nih, data-datanya seperti ini. Oke. Dan dia juga pun punya visi misi yang sama. Maksudnya dia pengen menciptakan beberapa atlet-atlet Asia ini yang Kelas dunia. Iya, pengen kayak dia juga. Bisa dibilang mewadahi kan? Iya itu. Bangsa Asia sebenarnya bisa bersaing di dunia sebenarnya di cabang tinju. Menurut pandangan kita dan pandangan Pacman kan. Nah, kita bisa bersaing. Nah oke, mungkin sedikit kupas tentang siapa tadi namanya Manny Pacquiao. Sosok seperti apa beliau itu? Wah itu sih orangnya humble banget, humble, terus juga orangnya fun. Dia begitu istrinya turun, kan memang mereka bangunnya siang tuh kemarin kan. Jadi saya pas datang itu sekitar jam 1-an, belum bangun, ternyata juga baru bangun, baru mandi segala macam, turun bercanda-bercandaan. Dan orangnya tuh memang humble dan Cepet akrab lah ya orangnya. bukan cepet akrab lagi, memang kayak Dia memang dunia. iya, nggak yang sombong belagu atau gimana sombong. Punya kasus buruk. Iya. Memang pribadi yang baik, prestasi juga besar. Bisa dibilang inspiratif lah ya. Inspirasi orang Asia, bangsa Asia. Memang orangnya humble dan iya rendah hati banget, maksudnya inilah friendly lah. Nah artinya ketika pertemuan kemarin di Bali, ini selain planning kan artinya ada benar-benar keseriusan untuk peduli terhadap olahraga dan wadah. Itu memang udah dimatengin atau sejauh mana sih perkembangannya? Itu dari yang seperti gue bilang tadi sebelumnya, dari 2012 itu memang gue udah pengen bikin sekolah tinju. Cuman bikin sekolah tinjunya bisa nih, cuman kedepannya kan dari awal terakhir aja gue bikin 2019 itu gue bikin pertandingan kayaknya nggak ngangkat gitu loh. Nah ini gue mencari wadah lagi, siapa tahu nih bisa gitu kan. Go internasional. Ternyata tujuannya kan go internasional. Tuhan berkata lain nih gitu.
nih Manny Pacquiao, Brad Dipertemukan. dipertemukan lah gitu kan. Ya syukur alhamdulillah banget, memang ya mungkin ini salah satu cita-cita gue juga. Dan ya saatnya tinju Indonesia bangkit lah. Nah ini kan artinya gini Dit, kalau diulas berkaitan atau bertepatan dengan ulang tahun, bisa dibilang ini kado dong. Itu dia, waktu kemarin gue sempat ngomong gini dia juga. Ini salah satu kado terbesar gue sih. Dan itu pas banget, dia datang 14 September. Kemarin pas datang, pas ditelepon juga, Dit, ini si Pacman datang. Pertama salah info, dipikirnya datang ke Jakarta kan. Jakarta, siap-siap ya gini. Waduh, oke. Dan saat itu gue lagi gak enak badan lagi. Bener-bener lagi kayak lagi tapi kurang fit lah. Ya, kurang fit lah. Udah gitu, ternyata enggak di Bali. Oh iya, kita langsung berangkat besok. Dengar kabar besok langsung berangkat. Semangat langsung. Semangat. Ketemu Manny Pacman semua dua. Oke, buat Bang Jona nih, ini ngeliat artinya seorang Adit begitu bersemangat sekali terhadap yang digeluti, artinya yang dijalani dari segi tinju dan sebagainya. Bang Jona yang lihatnya seperti apa nih? Kami sebagai orang tinju ya termasuk beruntung lah punya tokoh sosok Bang Adit ini kan, promotor juga, atlet juga, ya, juga mau buat sekolah tinju gitu. Sebenarnya sangat menguntungkan buat petinju generasi yang akan datang. Bukan generasi saya udah selesai kan, generasi yang berikutnya. Bisa dibilang dari beberapa petinju, Adit kepikiran dan peduli ambil sikap. Iya. Pedulian itu yang penting. Kan orang yang penting kan peduli dulu. Kalau udah peduli kan nanti jalan tuh keluar. Jalan baik, jalan semua jalan pasti ketemu. Ada aja jalan, insya Allah pasti ada. Itu benar banget. Benar, pasti ada. Tapi ya walaupun takes time ya, long time ago gitu kan, tapi at least ada nih gitu loh. Benar. Yang mulai Ini saatnya, ini momentumnya. kan perjalanan lah Iya, istilahnya kan, pendewasaan segala macem gitu kan. Memang mungkin tar dulu belum ya kan. Tapi ternyata dari 2012 sampai 2022 10 tahun. Wow, 10 tahun. Momentum. Dream come true. Iya, momentum ini. 10 tahun. Bukan sembarangan, tokoh besar kan. Iya, 10 tahun. Tokoh besar dunia, tinju dunia. Manny Pacman bisa kerja sama dengan Tikman kan luar biasa. Ini bagian dari prestasi bisa Ini dibilang bagian dong. dari prestasi. Artinya bukan pencitraan, tapi memang faktanya ini prestasi. Ini prestasi bisa bertemu Yang didambakan dengan banyak orang, banyak kalangan Ya, petinju, seluruh dunia pengen kerja sama dengan Manny Pacman kan. dan jatuh ke King Fahd. Ya, jodohnya Bravo. ke Tikman. Jodohnya. Oke, mungkin ada target sendiri, Dit. Artinya titik kepuasan kan ketika berkarir, bisa dibilang ini ibarat bunga kan merekah nih. Nah, artinya apa sih, kalau secara jujur ini gua nggak nyangka lah selama ini seperti ini, dan memang ada target gede lainnya di kemudian hari atau seperti apa dia? Ya itu banyak sih titik-titik yang memang membuat gua ini, salah satunya bertemu dan bekerja sama dengan Pacman. Yang belum adalah yang belum cetak juara-juara Indonesia lagi, karena memang Baru banyak sih sebenarnya yang berprestasi, cuman kan nggak terkoordinir dan tidak apa istilahnya ya. Ini sekarang gini, ada beberapa atlet tinju Indonesia ujung-ujungnya tukang parkir, jaga pasar, Iris. kayak begitu kan miris. Di ya maksudnya kita nggak usah bicara luar negeri apa segala macam. Kita punya skill, punya bakat, tapi kalau kita nggak bisa gunain dan kita nggak bisa olah, itu kan sayang banget gitu loh. Maksudnya ini beberapa punya bakat yang memang mempunyai talenta yang bagus, kita pakai dong gitu. Jadi sayang banget kan Bang. Jadi kayak Bang Jona gini kan, istilahnya udah juara Asia tapi ya sekarang hanya melatih apa segala macam, bukan yang kita ini ya, cuman ya itu kita prihatin di situ kan. Potensinya Ya. Potensi saya ya buat diri saya nggak masuk ke organisasi juga kan. Artinya kurang diapresiasi lah. Ya Nah. buat diapresiasi. Ya at least yang berprestasi aja deh, nggak usah semua atlet harus masuk sini gitu, harus kaya enggak, tapi at least layak lah kehidupannya, gitu aja sih menurut gue ya. Bisa dibilang lebih dilihat lah ya. Ya. Iya, maksudnya ya harus Perhatikan. dilihat apa,
kehidupannya layak, punya rumah yang memang layak ditempati, punya kendaraan transportasi yang memang bisa dikendarai, bisa bolak-balik. Maksudnya buat perbulan kehidupan keluarganya nyaman lah gitu. Maksudnya yang harus gimana gitu kan. Itu sih. Artinya mulia sekali nih King Fat, Bang Jona. Artinya dia Masya Allah. peduli, artinya orang-orang bisa dibilang orang-orang senior kan kabarnya yang Bang Adit bilang yang dulunya berprestasi sekarang malah Iya. lebih miris. Iya, Artinya banyak sih, banyak yang teman-teman saya gantung diri juga ada. Nah, tuh kan. Juara Asia gantung diri. Iya kan. faktor yang mendasar apa Bang Jona biasanya? Kadang mereka mungkin kan pernah mengharumkan merah putih, pernah merasa berbuat untuk bangsa, tapi mereka mendapatkan apresiasi sama sekali gitu kan. Taruhlah di kerjaan atau di kantor-kantor orang kan banyak, ada kantor poni, ada kantor instansi lain yang bergerak di bidang olahraga, sisi aja di situ. Ya kan nggak minta jabatan kok. Iya, yang penting kan setelah itu, nah itu yang tadi saya bilang. Nggak minta Setelah jabatan itu tinggi, yang penting ada ininya gitu loh, ada iya. ada kelanjutannya ada karya, gitu. ada Iya. karya kan makanya Nah, pensiunan jenderal dikaryain kemana ya kan, ini kan sama-sama bawa merah putih Betul. Sama-sama mengharumkan bendera merah. Nah, iya. Maksudnya kayak gitu sih. di TV kita dinyanyiin Indonesia Raya, kita tampil di TV ya kan, pejabat nonton saat itu aja kan. Nah iya, saat itu aja. Setelah turun ring udah lupa semua. Ya setelah pensiun udah selesai, tapi sih kita nggak ngarapin tolong, ini cuma aspirasinya aja lah dari Ya, olahraga umur Iya. kan nggak sampai tua. Iya, nggak sampai Paling tua. batas 30-35. Kalau Ada sepak bola masa. kan ada masanya kan, nggak bisa atlet, sampai semua atlet ada masanya. ada masanya. Nggak mungkin sampai mungkin ada beberapa orang yang bisa kayak contohnya kayak Pac-Man. Iya. Pac-Man aja masih 43 Iya. kan gitu. Maksudnya tapi itu kan ya karena dia mau itu juga Betul. ini gitu. Nah maksudnya kita mencontoh lah, dia orang Asia, kita juga orang Asia, kenapa kita nggak bisa juga gitu kan. Padahal kan kita sebuah negara yang memang nggak negara kecil yang gimana gitu kan, kita negara yang besar gitu. Yang jumlah penontonnya besar gitu Nah, kan, kalau iya. dikemas dengan baik industri tinju ini. Nah, industrinya belum berkembang, industrinya kayak stuck gitu kan. Jalan di tempat lah ibarat. Mudah-mudahan dengan ini akademi manajemen yang Bisa dibilang ini terobosan lah ya. terobosan lah yang di manajemen King4 kan. Oke, terakhir Dit, sama Bang Jona, mungkin ada pesan mungkin buat teman-teman yang berkecimpung dan bergerak di bidang olahraga di tengah apa ya, bisa dibilang ada yang dipandang, ada yang tidak, mungkin seperti apa tanggapannya? Bang Jona boleh. Saya sih terus aja berkarya di tinju ini, apapun resikonya, dipandang nggak dipandang ya tetap aja berkarya. Kalau saya karya melatih ya melatih. Kalau yang muda-muda sebagai petinju berkarya terus berlatih ya udah. Ya, pasti suatu saat nanti pasti ya ada yang dihasilkan pasti. Iya benar. Pokoknya terus semangat, terus berjuang, karena saya pun juga bukan siapa-siapa, cuman ya saya memang hobi di tinju dan semangat di tinju. Buat teman-teman tinju juga harus semangat, karena perjuangan saya juga nggak gampang. Iya. Saya bikin acara, saya juga bikin jadi atlet juga, saya merasakan jadi atlet gimana rasanya, gimana persiapannya, gimana pembayaran fee-nya, gimana semuanya. Itu saya rasakan juga, dan ya itu selama 10 tahun 2012 waktu itu saya masih sama Ibrahim Arobi, Iya, pelatih pertama saya tuh Ibrahim Arobi. Dia cerita juga begini tinju begini. Sebenarnya sih nggak tinju, maksudnya atlet Indonesia kebanyakan itu seperti ya miris lah. Nah, itu saya mulai terketuk segala macam, saya mencoba untuk menjalankan tinju segala macam bla bla bla. Ya akhirnya sampai ketemu Manny Pacman, itu dia 10 tahun baru kelihatan buahnya. Ya kalau dibilang apa ya jatuh bangun bang. Iya. Bisa dibilang ini bonus dari proses 10 tahun. Bukan lagi. Iya, ini bonus. Orang tiba-tiba telepon, bro mau ketemu nggak Bonus Pacman? dari Siapa sangka semangat, iya. semangat
kepedulian. kesabaran, ketulusan. Ya Tuhan kan pasti melihat juga. Lu bener nggak nih mau ngingetin tinju nih gitu kan? Ya nggak tahu. Dengan kata lain proses tidak pernah Proses, mengkhianati semuanya hasil. proses. Harus bersabar, tetap semangat.